selamat siang, selamat malam para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Sini untuk kuliah programan orientasi objek kita sudah masuk ke pembahasan GUI mengenai layout manager. Nah, layout manager ya ini disediakan oleh platform Java ya, dan di sini kita akan membuat layout manager secara manual. Di sini akan lebih menantang dan saya kira saya akan belajar membuat layout manager tidak drag and drop, tidak menggunakan netbin, tapi di sini saya akan jelaskan konsep layout manager secara manual. Nah, beberapa layout manager pada kelas AWT dan Swing yang banyak digunakan adalah flow layout, border, box, grid, chart layout, grid, group, dan spring. Tapi mungkin di sini saya akan bahas layout yang paling besar, yaitu flow, border, dan grid. Nah, di sini untuk flow layout ya, jadi kelas flow layout ini menyediakan layout manager yang sangat sederhana dan secara default dia digunakan cPanel. Nah, kemarin kita sudah mencoba beberapa swing komponen ya. Kita pada awal kita membuat GUI itu hanya bisa terdiri dari satu komponen saja karena kita belum menggunakan cPanel. Nah, selanjutnya pada materi kemarin ya, materi minggu kemarin kita sudah menggunakan cPanel, sehingga kita sudah bisa banyak menempelkan banyak komponen, walaupun komponen itu secara default dia menggunakan flow layout ya. Jadi flow layout ini setiap komponen memiliki ukurannya sendiri dan setiap komponen akan ditempelkan dari kiri ke kanan sesuai urutan menempelkan komponen. Di sini Anda bisa melihat ada 3 macam konstruktor flow layout. Jadi flow layout di sini ada flow layout kosong, ini adalah default ya. Dia punya center alignment dan defaultnya 5 unit horizontal dan vertical gap. Jadi ada gap horizontal dan vertikalnya. Lalu flow layout yang INT align ini menggunakan default 5 unit horizontal dan vertical gap, dan kita bisa memberikan spesifikasi alignment. Dan flow layout yang align, gap, dan v-gap ini kita bisa mendefinisikannya sendiri. Nah, di sini sudah ada contoh ya untuk flow layout. Ini punya mirip dengan kode yang kemarin, kode yang di swing komponen. Ketika kita membuat button, toggle button, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada flow layout demo. Di sini adalah deklarasi tombol-tombolnya, komponennya, ya, termasuk kontainer. Kita jadikan variabel instan ya. Lalu di sini ada kodenya flow layout demo. Ini adalah konstruktor. Fungsinya sudah tahu ya, konstruktor di sini digunakan untuk setting frame. Lalu yang berikutnya ada set content. Jadi ini menyiapkan kontennya. Fungsi set content itu menyiapkan konten atau komponen dari frame. Ada konten in ya, konten area ya kan, lalu panel, tombol 1, tombol 2, image, dan tombol 3. Lalu di sini fungsi make layout ya, fungsi set content dan make layout pastinya dipanggil di flow layout demo atau di konstruktor ini. Lalu di sini my panel.add. Nah, ini tanpa setting layout apapun ya, ketika kita menggunakan cPanel dia akan menggunakan flow layout secara default. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan
flow layout yang lebih lanjut ya, yang lebih macam-macam. Di sini flow layout itu bisa mengarrange komponen berdasarkan arah aliran. Ya, flow direction ini ada dua macam. Ya, di sini nama kontainernya bisa kontainer, bisa panel. Lalu komponen orientation left to right atau right to left. Jadi dari kiri ke kanan atau mau ke kanan ke kiri. Flow layout punya 5 alignment, tapi sebetulnya alignmentnya ini sebenarnya mirip ya. Left dan leading itu juga mirip. Right dan trailing ini juga mirip. Nanti ada perbedaannya sedikit ya. Ada left itu jadi rata kiri, right ya rata kanan, dan center itu rata tengah. Ini kebalik penjelasannya. Lalu ada leading dan trailing. Nah, ini ada contoh leading left to right. Nah, ini sebetulnya sama, mirip dengan rata kiri leading. Ya, di sini ada setting layoutnya. A.set layout new flow layout, ya, flow layout.leading. Ya, ini 20 berarti gapnya. Ya, ini alignmentnya, ini berarti pakai konstruktor yang alignment horizontal gap, vertical gap. Ya, lalu kita bikin komponen set komponen orientation left to right. By default ini adalah left to right. Ini alignment, ini flow direction. Ya. Lalu yang berikutnya di sini contoh kode yang lain. Di sini tiling left to right. Ini sama aja rata kanan, ya, mirip dengan rata kanan. Pairing right to left, berarti dari kanan ke kiri. Karena add-nya walaupun tombol 1, tombol 2, tapi tombol 2 yang di kanan. Ini center left to right. Jadi by default adalah center left to right. Ini adalah defaultnya. Lalu yang berikutnya ada border layout. Ya, border layout menempatkan komponen di 5 bidang ya. Jadi border layout membagi komponen menjadi 5 bidang, yaitu utara atau north, selatan south, timur east, barat west, dan tengah center. Nah, selain itu ya, border layout juga mendukung konstanta posisi relatif, start, end, line start, line end. Sebetulnya ini juga mirip. Dan ini sama saja ya, kalau digunakan hasilnya juga sama saja. Pakai start mau pakai north juga sama, line start ini west sama, line end east sama, east end south sama, dan center ini sama saja center. Tapi ada baiknya jika Anda menggunakan arah mata angin ya arah mata angin semua. Tapi kalau menggunakan konstanta posisi relatif ya pakai konstanta posisi relatif semua. Nah, di sini border layout ini sebetulnya lebih sederhana dibandingkan flow layout ya. Ini lebih kuno ya, sedikit lebih kuno karena di sini dia hanya membagi menjadi 5 bagian, dan ketika kita tempelkan tombol 1 J button is ya, dia akan menempel di sini ya. Kita sesuaikan nempelkannya tombol 1 border layout is ya. Jadi di sini dia perintah add-nya ini sedikit berbeda ya. Kita lihat perintah add-nya ini sedikit berbeda dibandingkan dengan flow layout dan layout yang lain. Jadi dia harus menggunakan border layout east, border layout south, border layout west, dan seterusnya. Jadi dia hanya bisa menempelkan 5 yang saja. Ini untuk border layout. Nah, ini border layout yang line start, line end sebetulnya sama saja, mirip ya. Bedanya ini ya, menggunakan konstanta posisi relatif, tapi sebetulnya mirip juga. Nah, border layout punya 2 macam konstruktor. Yang satunya default, ada gap. Yang kedua dia bisa setting gap. Kalau di sini set layout 20,5 berarti secara horizontal ya, dia 20
ya. Secara vertikal dia 5. Lalu yang berikutnya adalah box layout. Box layout itu seperti tumpukan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dia terdiri dari dua macam arah di sini, yaitu horizontal dan vertikal. Horizontal itu x-axis, vertikal itu y-axis. Nah, konseptornya cuma satu, ya, container target. Jadi yang mau setting layout itu mana, apakah itu container atau panel, ya, karena yang kita gunakan ya container atau panel, ya. Panel juga bisa kita jadikan target. Lalu aksisnya, ya, aksisnya x-axis atau y-axis. Nah, ini settingnya kurang lebih seperti ini. Nah, box layout itu tidak ada gap by default, ya, tidak ada gap, ya. Lalu untuk memberikan gap, ya, kita bisa setting sendiri, ya, kita bisa setting sendiri. Ini contoh yang y-axis, ini juga tidak ada gap, ya, tidak ada gap. Nah, kita mau memberikan gap dengan box dotted horizontal strut. Jadi kita bisa setting gap sendiri-sendiri. Ini untuk yang box layout. Vertical strut untuk yang vertikal. Jadi kita tambahkan, jadi kalau mau ada gap antara tombol 2 dan tombol 3, berarti kita berikan vertical strut di antara tombol 2 dan tombol 3. Itu seterusnya. Lalu yang berikutnya adalah grid layout. Ya, grid layout adalah layout manager yang membagi sebuah komponen menjadi beberapa bentuk rectangle, beberapa kotak, beberapa mungkin bisa jadi square, yang ukurannya itu akan sama semua, ya. Jadi biasanya grid layout ini digunakan untuk membuat atau men-setting game board, ya, game yang ada boardnya seperti game catur atau yang lainnya, ya. Di sini ada grid layout kosongan, tapi di sini jarang digunakan. Umumnya grid layout yang paling banyak digunakan adalah menggunakan integer row dan integer columns. Ini untuk memberikan spesifikasi jumlah row dan kolomnya, baris dan kolomnya. Ada juga yang kita bisa menggunakan setting baris, kolom, horizontal dan vertical gap. Nah, di sini ada contohnya, ya, untuk codingnya yang grid layout. Di sini ada contoh. Saya menggunakan 3 baris, 2 kolom, horizontalnya 10, vertikalnya 20, hasilnya kurang lebih seperti ini. Tombol 1, tombol 2, dan seterusnya, ya. Ini kalau kita add, ya, biasanya jumlah tombolnya ini disesuaikan, ya, disesuaikan jumlahnya. Nah, ini kalau kita setting 2 baris 3 kolom. Komponen orientation ini juga sama, ya, kita juga bisa set komponen orientation sama dengan flow layout, ya. Ini yang right to left, ya, komponen orientation. Nah, nanti, ya, silahkan Anda coba seluruh kode layout yang ada di ini, ya, yang sudah saya jelaskan. Ada flow. Mungkin kalau flow tidak perlu dicoba, tidak masalah, tapi mungkin yang setting yang flow layout yang expert, kalian mungkin perlu coba. Kalian juga perlu coba yang border, grid, dan box layout. Lalu berikutnya nanti ada tugas untuk kombinasi, ya. Intinya di sini akan ada 2 panel dan 1 kontainer, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa konsep dari GUI adalah tumpukan. Anda perlu memberikan di awalnya adalah kontainer, Anda tempel di frame, lalu kontainer ditempeli list pane dan button pane. List pane ini adalah cPanel,
button pane adalah J-panel, di mana list pane itu pakai box layout Y-axis dan button pane pakai box layout X-axis. Kalau di sini ada jaraknya, berarti Anda perlu menggunakan horizontal atau vertical stroke. Misalnya seperti itu. Nah, mungkin penjelasan ini akan saya berikan pada video yang lain. Dan tugasnya nanti untuk praktikum kalian perlu membuat yang combine yang ini juga. Jadi di sini ada beberapa panel ya, ada 3 panel dan di sini kita bisa menggunakan kontainer. Ya, jadi kontainernya kita setting border layout. Untuk yang ini panel pertama kita setting flow layout. Yang ini kita setting grid layout, yang ini kita setting border layout. Ya, nanti silakan coba dikerjakan juga, tapi sebelum mengerjakan yang kombinasi, kalian perlu mencoba yang coding yang masih belum lengkap ya, pada layout yang standar, ya, yang belum kombinasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih dan selamat belajar.